Iya. Mari kita buka dan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia dengan ajarannya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian dan para asatidzah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali kajian kita kitab At-Tafkir. Kita masuk halaman 21 ya. Betul? Iya. Alhamdulillah, setelah kita membahas tentang definisi berfikir, jadi definisi berfikir itu adalah apa di sini? Bahwa yang namanya berfikir, al-aqlu awil fikru awil idraku huwa naqlul hissi biwal waqi'i biwasitatil hawasi ila dimagi wa wujudu ma'lumatin sabiqatin yufassiru biwasitatiha hadzal waqi'. Itu adalah definisi berfikir. Makanya dikatakan di sini wa idza arafna ma'nal aql. Jadi setelah kita memahami makna dari akal, makna dari berfikir. Habis nih. Bisa gak nyala? Setelah kita memahami makna dari berfikir, ya. Dengan apa? Ma'rifatan yakiniyatan, dengan pemahaman yang yakin jazimatan dan juga pasti, gitu ya. Jadi definisi yang yakin dan pasti. Wa arafna, dan juga kita memahami ta'rifal aqli bisyaklin yakiniyin jazimin, memahami definisi akal itu dengan bentuk yang yakin dan pasti. Karena ini kalau nggak diyakini, nggak pasti, nggak kemudian di sini dengan kepastian bahwa kita ini beginilah makna berfikir, masih ragu kalau di situ, maka ini tidak akan menjadi sesuatu yang produktif nantinya. Jadi dia masih ragu. Misalnya kalau dia masih ragu, dia misalnya tidak meyakini kalau pentingnya maklumat sabiqat. Akhirnya dia tidak mau itu memasukkan pemahaman. Ayo sini, sebelah sini nggak apa-apa. Sebelah sini saya. Dia nggak mau memasukkan maklumat, sehingga pada saat adanya maklumat yang kemudian diberikan kepada dia yang dibutuhkan untuk berfikir, maka pada saat itu karena dia nggak yakin, akhirnya apa? Ya dia tidak mau lagi memasukkan maklumat. Padahal maklumat itu penting. Mikir itu bukan begitu. Akhirnya bagaimana? Dia mengabaikan maklumat penting yang sebenarnya adalah sangat dibutuhkan dia untuk berfikir sesuatu. Sara li zaman alaina an na'rifa at-tariqah. Sehingga ya sudah seharusnya di sini bagi kita untuk memahami metode. Ya dari hal itu semua sudah seharusnya kita memahami satu metode allati ya'malu fiha al-aql. Yang metode itu sebenarnya memang ya digunakan dalam berfikir tadi fil wusuli ilal afkar,
untuk sampai kepada pemikiran-pemikiran. Jadi sudah seharusnya kita ini tahu metode berfikirnya, karena kita tahu bagaimana berfikir itu. Nah, jadi tahu tariqatut tafkirnya. Ai na'rifu al-kaifiyah, yakni maksudnya adalah kita memahami tata cara allati yajri bihasbiha intajil aql. Ya. Lil afkar. Yang begitu, yang bagaimana tata cara atau kaifiyah yang berjalan sesuai tata cara itu apa? Intajul aqli lil afkar. Apa itu? Produktivitas berfikir untuk bisa mendapati pemikiran-pemikiran. Jadi manusia ini akan senantiasa terus berkembang. Ya, habis ininya enggak deh. Manusia ini akan senantiasa terus berkembang. Dia akan berpikir terus, nggak bisa dicegah itu. Coba deh, kalau kalian punya adik bayi, punya anak bayi, punya anak kecil, dia akan terus menerus, ya kan? Ya kan? Dia akan terus menerus. Terus menerus apa? Berpikir. Dia akan mencoba. Mana buktinya? Naluriah dia. Setiap kali sesuatu dipegang, dimasukkan ke dalam mulutnya. Setelah dimasukkan mulutnya dia enak, dia terus. Tapi kalau tidak enak, dia lepas lagi. Nanti dia akan lihat lagi, dia coba lagi. Ini tamyiz masih. Sampai terus berkembang dia. Jadi tamyiz garizinya itu terus mulai. Terus berkembang sampai kalian nanti apa? Mulai bisa membedakan. Terus mulai membedakan ini kecil, ini besar, ini warna, bahkan sudah bisa tahu warna. Langsung dia mengetahui ini warnanya apa. Karena dia sudah membedakan. Berkembang otaknya. Sampai terus pada saat itu misalnya kalau anak-anak TK, dia mulai belajar mewarnai, menyusun, mengarahkan tangannya, ya kan? Mengarahkan otaknya untuk kemudian apa? Berbuat suatu terus. Sampai sekarang kalian ini. Ya kan? Berkembang SD, SMP, SMA terus semua. Nggak akan pernah berhenti untuk berpikir itu manusia. Dia akan terus menerus. Bahkan nggak istirahat. Istirahatnya itu tidur. Tidur pun kadang masih ke bawah-bawah pemikiran tadi. Mimpi. Iya dah. Bahkan ada dalam tubuhnya ini mendesak. Pengen buang air kecil. Kan dalam mimpinya kayak pengen ke WC. Kan gitu kan? Terasa nggak nyaman, bangun dia. Pada saat dia pengen bersin, dia bangun dulu, baru dia bisa bersin. Kenapa? Karena orang tidur nggak akan bersin. Otaknya bagaimana? Istirahat. Jadi, kalau seseorang itu memahami metode berpikir, maka pemikirannya itu akan berkembang. Akan produktif. Yang nanti ujung dari tertinggi berpikir itu, ketundukan dia kepada Allah. Itu pasti begitu. Makanya ada orang yang kemudian bagaimana memahami cara berpikir yang salah, dia mengabaikan cara berpikir, akhirnya apa? Keblinger. Itu yang terjadi pada orang-orang sosialis komunis itu. Ya, keblinger dia. Dia nggak mau itu, dia mikir ini ada pemberi maklumat pertama. Dia pahami, nggak mungkin ada Tuhan, berarti ini salah saya. Keblinger dia. Dia nggak jujur dengan apa? Pemahaman yang dia dapat, hasil produktivitas berpikir yang dia dapat, yang kemudian bagaimana? Yang menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dahsyatnya berpikir. Sampai manusia itu mampu yang disebut nanti kalau kita pelajari di kitab ini berpikir yang mendalam. Secara amik, secara mendalam, detil. Ternyata sudah detil seperti itu pun bagaimana? Ada lagi yang lebih bagus lagi. Berpikir mustanir. Berpikir mustanir pun terhadap hal apa? Terhadap benda ada, bahkan terhadap kejadian, ya, dan yang tertinggi lagi itu terhadap hukum sesuatu dan juga ada terhadap benda, hukum dan kejadian.
Itu berpikir politik. Ya, itu menjadi bagian tertinggi. Kenapa dia bisa mengurus? Itulah makanya posisi manusia sebagai khalifatullah, ya kan, yang mendapati amanah mengelola bumi karena dia mampu berpikir mustanir dalam apa? Dalam masalah-masalah yang mengurusi bumi dan seisinya. Nah, ini sama-sama kita, ya, mudah-mudahan di sini. Nah, jadi kembali di sini. Jadi kita membutuhkan metode untuk bisa berpikir. Nah, jadi apa kaifiyah ini? Wa hadza huwa tariqatut tafkir. Ini adalah metode berpikir yang bisa membuat pemikiran seseorang menjadi produktif. Jadi ada metodenya. Fahunaka, nah, di situ juga ada apa? Uslubun litafkiri. Ada juga uslub, cara-cara berpikir, cara berpikir. Ya, ada cara berpikir. Wahunaka, dan di situ juga ada tariqatun litafkir, metode berpikir. Nah, ini beda. Uslubut tafkir dengan tariqatut tafkir ini sudah berbeda. Ya, apa ini nanti? Nah, dijelaskan di sini. Amma uslubut tafkiri, adapun cara, ya, adapun cara berpikir, fahuwa al-kaifiyatul lati yaktadiha bahsus syai'. Nah, adalah tata cara yang mengharuskan adanya tata cara itu, ya, yang mengharuskan cara itu dalam membahas sesuatu. Ya, jadi pembahasan terhadap sesuatu itu ada caranya. Jadi di sini sawaun akana syai'an madian malmusan au syai'an ghaira madin. Ya kan? Sama saja apakah itu adalah benda yang madian, malmusan, benda materi yang terindra, yang terjangkau oleh indra. Ya kan? Jadi terpegang, tercium, terdengar, ya, terlihat, tersentuh, terasa, ya kan? Atau benda-benda yang tidak secara materi. Nah, apa itu contohnya? Kebanggaan, kesenangan, ya, rasa takut. Kan ada tuh, ya. Sekarang nih takut banyak orang yang takut misalnya terhadap penyakit misalnya. Itu mungkin nggak kelihatan, dia nggak ketemu dengan satu tadi, tapi ada rasa panik dalam dirinya misalnya. Ada rasa senang. Ya, anak-anak sekarang ya, belajarnya sedikit karena ujian. Setelah itu apa? Setelah itu istirahat. Enggak ya, setelah itu belajar ya. Gitu misalnya. Ada rasa senang. Ada rasa juga mikir apa nih? Ada rasa tersinggung. Bisa jadi itu. Nah, tata cara dalam berpikir tentang hal itu semua, itulah yang termasuk kategori uslubut tafkir. Au, ya, al-wasailu allati yaktadiha bahsus syai', atau ya tadi wasilah yang harusnya ada pada pembahasan sesuatu tadi. Nah, jadi segala sesuatu tadi ada yang bersifat madiyah, ghair madiyah, itu adalah bagian dari al-waqi dalam berpikir. Waqi yang berbeda-beda, maka tata cara berpikirnya pun berbeda-beda. Cara-cara berpikirnya pun berbeda-beda. Coba, saya ini sedang marah sama kamu nih, misalnya. Terus kita bilang, mana marahnya nggak kelihatan, nggak ada marahnya, misalnya. Ya nggak akan ketemu. Ini buktinya muka saya merah, muka saya kesal sama kamu. Itu muka, bukan kamu marah. Bukan begitu cara berpikir, ya kan? Mungkin ada orang misalnya, kalau Rasulullah SAW pada saat dia merasa tidak suka, memerah mukanya, menahan dia. Karena dia menahan amarah misalnya. Ya kan? Nah,
Berpikir tentang sesuatu hal tadi itu bukannya berpikir seperti fakta. Seperti kita melihat buku, seperti kita melihat misalnya benda-benda. Bukan. Tapi dirasakan. Terasa. Ya kan? Kawan. Ini kayaknya dia nggak enak nih. Misalnya kan. Gara-gara saya ngomong gini, dia tersinggung nih. Terlihat mukanya langsung berubah misalnya. Itu mukanya, tapi hatinya kita nggak tahu. Ternyata betul. Dia langsung ngomong, kamu jangan gitu dong, kamu nyinggung saya. Keluar ucapan itu berbeda dengan kita menganalisis tentang apa yang menyebabkan ucapan itu. Paham sini? Bukan masalah mendengarnya. Ya, ternyata dia berbicara dengan bahasa Jawa misalnya. Ya kan? Ternyata dia bicara dengan bahasa Arab misalnya. Dengar bahasa Arabnya itu berpikir tentang faktanya. Tapi kemudian memahami maknanya itu juga berpikir tentang makna yang ghair malmus tadi. Gitu. Nah, ini berbeda-beda. Ya, yang bagaimana di sini dikatakan? Ya kan? Sawaun akana syai'an madian malmusan sudah ya di situ. Allati yaqtadiha bahsul syai'i. Walidzalika tata'addadul asalib. Dengan demikian tata cara ini, cara-cara ini akan banyak. Wa tataghayyar wa tatakhallaf wa takhtalaf, ya kan? Ya. Berubah-ubah dan berlainan-lainan, berbeda-beda. Tergantung mana makna, tergantung dari wakinya. Apakah yang malmus atau ghair malmus. Nih contohnya. Hasbanau usyai, ya kan? Hasbanau usyai, sesuai dengan jenis dari benda tadi. Ya. Wa taghiruhu wa ikhtilafuhu. Ya kan? Dan ini berbeda, ya kan, berubah dan juga berbeda-beda. Jadi yang namanya uslubut tafkir itu berbeda-beda sesuai dengan metode, sesuai dengan fakta yang sedang difikirkan. Belajar tentang ilmu fisika, berpikir tentang masalah fisika, berbeda dengan belajar tentang masalah apa? Misalnya, ya tadi kalau boleh mungkin tapi harus tentang kepribadian, ya, tentang tingkah laku, ya kan, itu berbeda itu, ya kan, berpikir tentang misalnya masalah biologi, tentang kehidupan, berbeda dengan misalnya berpikir tentang fakta-fakta yang berkaitan dengan kebendaan. Yang itu misalnya tidak ada kehidupan, berbeda perlakuannya. Nah, jadi cara kita berpikir ini bisa jadi berbeda-beda. Nah, kemudian dikatakan amat tariqah, adapun metode fahiya kaifiyatul lati tajri alaiha al-amaliyatul aqliyah. Adapun metode berpikir itu adalah kaifiyah, tata cara juga. Jadi kaifiyah, jadi allati tajri alaiha al-amaliyah al-aqliyah, yang berjalan proses berpikir itu sendiri. Ai amaliyatut tafkir hasba tabi'atiha wa hasba waqi'iha. Ya, ini maksudnya adalah aktivitas berpikir sesuai dengan tabiatnya dan juga sesuai dengan faktanya. Bagaimana ini maksudnya membedakannya? Walihadza fa inna tariqata la tataghayyaru. Ya, jadi sesuai dengan, ya memang berpikir itu sendiri, itulah metode berpikir. Yang ini tidak berubah. Wa innama tazillu hiya. Dan itu adalah yang senantiasa begitu ya begitu. Gitu loh.
Jadi yang namanya metode berpikir ini nggak berubah. Itu bedanya dengan cara berpikir. Jadi uslub berpikir, wasilah berpikir itu berubah-ubah sesuai dengan waqi'nya. Tapi metode tidak berubah. Ya. Wa bitabai la tata'addad. Sehingga secara alami yang namanya metode berpikir ini tidak banyak, juga la takhtalaf, tidak juga bagaimana berubah, berlainan. Wa min hunakana labuda an takuna daimatan. Sehingga sudah seharusnya yang namanya metode berpikir ini senantiasa tetap, karena emang nggak berubah metodenya. Nanti kita jelaskan. Wa kana la budda an takuna hiyal asas, dan sudah seharusnya yang namanya metode berpikir ini menjadi asas fit tafkir, dalam pemikiran, mahma ta'addadat asalibit tafkir. Meskipun banyak metode-metode berpikir, ya, banyak uslub-uslub berpikir yang digunakan. Apa sih metode dan uslub? Nanti sebenarnya didetailkan. Tapi ini yang harus diingat dulu. Jadi kalau yang tadi itu adalah yaqtadiha bahsus syai', di sini adalah allati yajri 'alaiha al-amaliyatul aqliyah. Yang itu memang berjalan dalam aktivitas berpikir itu sendiri. Itulah metode. Masih belum ngerti nih? Ya pelan-pelan. Nanti diulang lagi ini maklumat. Makanya berpikir itu pelan-pelan dipahaminya, agar kita punya pemikiran yang produktif. Paham sini? Nah, kenapa kok kita merasa penting bisa memahami, harus bisa memahami metode berpikir dan juga cara berpikir ini? Tadi agar kita mampu menjadikan pemikiran kita ini adalah pemikiran yang produktif. Produktif di sini dalam makna yang memang betul manusia itu mikir. Kalau kata pelawak itu kan ada yang kata mikir, nyuruh gitu. Padahal dia sendiri kadang nggak mikir kan gitu. Mikir makanya manusia itu iya, dia akan bertingkah laku sesuai pemikirannya. Coba pemikiran dikasih maklumat. Ini loh yang namanya karimah. Misalnya ya karimah. Oh gini, ini namanya karimah. Oh ya, santri al-jawahir misalnya. Orang tahu, oh iya ini karimah. Ya kan? Ditanya besoknya, oh saya sudah kenal, dia namanya karimah. Ya. Tapi kalau nggak kenal, gimana coba? Ya. Nah, setelah mengenal karimah misal tadi, dia berpikir lagi, oh gini tingkah lakunya karimah. Alhamdulillah, baik kepada saya. Dia orangnya baik kepada saya, misal. Makin senang dia. Ya, tingkah laku dia makin senang. Kenapa? Karena dia memiliki maklumat. Nah, pada saat kemudian ada informasi lain yang membicarakan tentang karimah, karena dia punya metode berpikir, ntar dulu, saya harus meneliti faktanya dulu, gitu. Dia bertanya kepada karimah, betul nggak kamu begini-begini? Karena ada informasi kamu itu begitu-begitu. Sehingga kata karimah, enggak, saya nggak begitu. Oh, berarti ini informasi salah. Paham nggak sih? Iya. Jadi ini bagian dari bagaimana kita menggunakan cara kita berpikir, satu, juga menggunakan selalu bagaimana metode berpikir, yaitu apa? Mencerap faktanya tadi berdasarkan maklumat kita. Nggak mungkin ini santri, itu maklumat pertama ya kan? Terus kemudian ternyata ditanya, oh iya, bukan begitu tingkah laku dia. Tingkah lakunya begini yang benar. Karena apa? Karena saya sudah cek langsung. Ini bagian dari seseorang dalam menjalani kehidupan secara sederhana. Nanti setelah bermasyarakat, oh itu ada lagi, banyak lagi. Cek dan recheck, ya kan? Mengkaitkan fakta, mengkaitkan benda, ini apa? Nggak sembarangan ngomong misalnya. Ya kan? Jadi akan dia kaitkan semua itu. Tentang zakat,
Ramai sekarang kita bayar zakat fitrah, zakat mal, semangat zakatnya. Tapi hukum Allah yang lain, karena ada informasi sebenarnya harusnya dia pakai informasi tadi. Loh, kok zakatnya diambil, hukum Allah yang lain nggak diambil? Ini kan metode berpikir ini, karena ada informasi dia. Gitu. Informasi yang dia gunakan untuk fakta. Ini kalau orang punya harta sekian harus bayar zakat menurut ketentuan Quran. Ini ada orang mencuri, kok nggak dipotong tangannya padahal ini pun ketentuan Quran. Apa ini? Nah gitu. Ini produktif manusia, mikir jadinya. Paham? Apalagi dia telah buktikan nanti Al-Quran itu adalah dalam kebenarannya. Gitu. Alhamdulillah. Ya, mau ujian ya? Cukup ya? Ada pertanyaan? Langsung lagi. Jadwalnya langsung ini, Bu ya. Biar cepat ya. Ya udah. Nah, jadi cukup dulu situ ya. Ada pertanyaan? Minggu depan aja deh. Minggu depan aja. Minggu depan masih ujian juga ya. Ya udah nggak apa-apa. Cukup kalau tidak ada. Tapi kalau kita mau ngomong nih bisa sampai maghrib lagi nih ya. Kok ngomong terus. Yuk kita tutup sama-sama membaca surat Al-Asr. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.